kalau tiba-tiba dunia masuk ke fase paling berbahaya. Bukan lagi serangan udara, tapi perang darat langsung. Saat ini Amerika Serikat sudah kirim kapal serbu amfibi bawa ribuan marinir ke Timur Tengah. Di sisi lain, Iran dikabarkan menyiapkan hingga 1 juta pasukan. Ini bukan sekedar pamer kekuatan, ini sudah mulai terlihat seperti persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar menuju invasi darat atau hanya strategi tekanan sebelum semuanya meledak? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip, karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kalian melihat konflik ini. Invasi darat. Apakah benar sudah di depan mata? Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, sebuah pergerakan militer besar kembali menjadi sorotan. Kapal serbu amfibi Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di kawasan strategis, membawa ribuan marinir yang siap digerakkan kapan saja. Di sisi lain, Iran tidak tinggal diam. Negara itu disebut-sebut telah menyiapkan hingga 1 juta pasukan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Situasi ini langsung memicu pertanyaan besar. Apakah ini hanya untuk kekuatan seperti biasa, atau justru tanda bahwa konflik besar sedang menuju fase berikutnya, yaitu perang darat? Selama ini konflik antara kekuatan besar sering terjadi di udara, atau melalui serangan jarak jauh. Namun perang darat adalah cerita yang berbeda. Ini adalah fase paling berbahaya, paling kompleks, dan paling menentukan. Ketika pasukan benar-benar turun ke medan, dampaknya bisa jauh lebih luas, lebih lama, dan lebih sulit dikendalikan. Pergerakan kapal militer, mobilisasi pasukan, dan pernyataan-pernyataan keras dari kedua pihak mulai membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Banyak analisis melihat ini sebagai sinyal peningkatan eskalasi, tapi di saat yang sama, belum ada kepastian apakah semua ini akan benar-benar berujung pada invasi. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah Amerika Serikat benar-benar sedang mempersiapkan operasi darat besar-besaran? Mengapa Iran merespon dengan mobilisasi pasukan dalam jumlah masif? Dan seberapa dekat dunia saat ini dengan kemungkinan konflik yang lebih luas? Di video ini kita akan membedah suatu fakta secara perlahan, memahami situasi dengan jernih, dan melihat apakah ini benar-benar menuju perang atau hanya permainan strategi tingkat tinggi. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita harus mulai dari fakta yang paling terlihat di lapangan. Amerika Serikat memang telah mengirimkan kapal serbu amfibi ke kawasan Timur Tengah, termasuk ke perairan strategis seperti Laut Arab. Kapal jenis ini bukan kapal biasa. Di dalamnya terdapat pasukan marinir, kendaraan tempur, helikopter, hingga pesawat tempur yang mampu mendukung operasi pendaratan dari laut ke darat. Namun penting untuk dipahami, kehadiran kapal seperti ini tidak selalu berarti invasi akan langsung dilakukan. Dalam banyak kasus, pengerahan kekuatan seperti ini justru bertujuan sebagai sinyal kekuatan, sebuah pesan bahwa Amerika Serikat siap merespon jika situasi memburuk. Di sisi lain, Iran merespon dengan cara yang tidak kalah serius. Laporan menyebutkan bahwa negara tersebut telah menyiapkan hingga 1 juta personel, baik dari militer aktif maupun pasukan cadangan. Ini bukan angka kecil, ini adalah bentuk kesiapan untuk menghadapi skenario perang dalam skala besar, termasuk kemungkinan perang darat yang berkepanjangan. Mengapa Iran mengambil langkah sebesar itu? Jawaban berkaitan dengan pengalaman sejarah. Jawabannya berkaitan dengan pengalaman sejarah dan posisi strategis mereka. Iran pernah mengalami konflik panjang dan memahami bahwa perang darat membutuhkan kesiapan total, bukan hanya kekuatan teknologi. Selain itu, wilayah geografis Iran yang luas dan berbukit membuatnya relatif sulit untuk ditaklukkan melalui operasi militer konvensional. Disinilah letak kompleksitasnya. Jika benar terjadi invasi darat, maka operasi tersebut tidak akan mudah. Pasukan yang mendarat harus menghadapi medan yang berat, perlawanan dari militer Iran, serta potensi keterlibatan kelompok-kelompok lain di kawasan. Risiko ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politik dan ekonomi. Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu dampak regional. Timur Tengah adalah kawasan yang sangat sensitif. Satu konflik besar bisa dengan cepat meluas dan melibatkan banyak pihak. Negara-negara lain bisa terseret, bahkan secara langsung maupun tidak langsung, melalui aliansi atau kepentingan masing-masing. Kemungkinan muncul pertanyaan berikutnya, apakah jumlah pasukan yang saat ini dikerahkan oleh Amerika Serikat cukup untuk melakukan invasi darat skala besar? Jawabannya kemungkinan besar belum.
Operasi invasi terhadap negara sebesar Iran akan membutuhkan jumlah pasukan yang jauh lebih besar, serta persiapan logistik yang sangat kompleks. Apa yang terlihat saat ini lebih menyerupai tahap awal, atau bahkan hanya langkah antisipasi. Namun disinilah letak kekhawatirannya. Dalam banyak konflik besar di masa lalu, eskalasi sering dimulai dari langkah-langkah kecil yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tidak terkontrol. Pengerahan pasukan, peningkatan kesiagaan, dan pernyataan keras bisa menjadi rangkaian yang saling mendorong menunjukkan titik konflik terbuka. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa semua ini adalah bagian dari strategi tekanan. Dengan menunjukkan kesiapan militer, kedua pihak berusaha memperkuat posisi tawar mereka tanpa harus benar-benar terlibat dalam perang langsung. Jadi kita berada di sebuah titik yang sangat sensitif. Di satu sisi, semua elemen menunjukkan konflik terlihat mulai terbentuk. Namun di sisi lain, belum ada tanda bahwa invasi darat benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat. Dan justru ketidakpastian inilah yang membuat situasi menjadi semakin tegang. Dunia saat ini seperti sedang menunggu apakah semua ini akan mereda atau justru berubah menjadi konflik besar yang tidak bisa dihentikan lagi. Dalam semua yang telah kita bahas, satu hal yang menjadi semakin jelas. Situasi ini bukan sekedar pergerakan militer biasa. Ada pola yang terbentuk, ada ketegangan yang terus meningkat, dan ada banyak pihak yang sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kehadiran kapal serbu amfibi Amerika Serikat di kawasan strategis ditambah dengan kesiapan ribuan marinir menunjukkan bahwa operasi militer selalu ada di atas meja. Di sisi lain, langkah Iran yang menyiapkan hingga 1 juta pasukan adalah sinyal bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ancaman benar-benar datang. Namun penting untuk kita pahami dengan jernih hingga saat ini sebelum ada bukti pasti bahwa invasi darat akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat. Apa yang kita lihat sekarang lebih mengarah pada fase persiapan, antisipasi, dan juga permainan strategi. Dan justru di fase seperti ini dunia berada dalam kondisi paling rapuh. Karena sejarah telah berkali-kali menunjukkan konflik besar seringkali tidak dimulai dari satu keputusan besar, tapi dari rangkaian kecil yang terus meningkat, hingga akhirnya melewati titik yang tidak bisa dikembalikan. Pertanyaan sekarang bukan hanya apakah perang darat akan terjadi, tapi seberapa jauh situasi ini akan berkembang, dan siapa saja yang akan ikut terseret jika konflik benar-benar pecah. Bagi kita yang berada jauh dari pusat konflik, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tapi dunia saat ini saling terhubung. Ketegangan di satu kawasan bisa berdampak ke ekonomi, keamanan, bahkan kehidupan sehari-hari di tempat lain. Inilah mengapa penting untuk terus mengikuti perkembangan dengan kepala dingin, tetap terjebak dalam informasi yang belum pasti, dan tetap melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan dua negara, tapi stabilitas kawasan dan mungkin juga dunia. Kalau melihat semua fakta yang ada, situasinya memang belum pasti, tapi arahnya mulai terlihat semakin serius. Sekarang pertanyaannya ada di kalian. Menurut kalian ini benar-benar menuju invasi darat atau hanya strategi tekanan antara dua kekuatan besar? Dan kalau sampai perang darat benar-benar terjadi, siapa yang menurut kalian akan lebih unggul? Dan bagaimana dampaknya ke dunia termasuk ke Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena bisa jadi sudut pandang kalian justru membuka hal yang tidak banyak orang lihat. Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.